Di sebuah kerajaan yang megah, tersimpan sebuah rahasia yang paling berharga. Bukan harta karun berupa emas atau permata, melainkan sebuah peta. Peta menuju kebahagiaan. Legenda mengatakan, siapapun yang mengikuti peta ini dengan setia, niscaya akan menemukan kebahagiaan abadi di ujung perjalanan. Peta itu sangat rumit, dipenuhi garis-garis berliku yang melintasi hutan lebat, mendaki gunung-gunung tinggi yang diselimuti awan, dan menyeberangi sungai-sungai deras yang arusnya tak terduga. Setiap tahunnya, ratusan bahkan ribuan penduduk kerajaan memulai perjalanan suci ini. Mereka berkemas, mengucapkan selamat tinggal kepada keluarga, dan dengan penuh semangat, melangkahkan kaki mengikuti garis yang tertera di peta salinan mereka. Mereka percaya, setiap langkah yang mereka ambil membawa mereka lebih dekat pada tujuan akhir yang didambakan semua orang. Para petualang ini berbagi cerita tentang betapa sulitnya perjalanan itu, tetapi mereka saling menyemangati. Semakin sulit jalannya, semakin indah pula kebahagiaan yang menanti di sana. Namun, ada sebuah keanehan. Tak seorang pun yang pernah kembali untuk menceritakan seperti apa wujud kebahagiaan itu. Mereka yang pergi seolah lenyap ditelan perjalanan. Orang-orang di kerajaan berbisik, mungkin mereka terlalu bahagia hingga memutuskan untuk tinggal selamanya di tempat itu. Mungkin kebahagiaan itu begitu luar biasa sehingga mereka lupa jalan pulang. Misteri ini justru semakin memicu rasa penasaran, membuat semakin banyak orang ingin mencoba peruntungan mereka. Di antara kerumunan yang bersemangat itu, ada seorang gadis muda bernama Elara. Seperti yang lain, ia juga memegang salinan peta menuju kebahagiaan di tangannya. Ia telah melihat kakak laki-lakinya, sahabatnya, dan banyak tetangganya pergi mengikuti peta itu dengan harapan besar di mata mereka. Kini, gilirannya telah tiba. Dengan hati yang berdebar, ia memulai perjalanannya. Elara adalah seorang pengikut yang patuh. Ia berjalan persis di atas garis yang ditunjukkan peta. Ia mendaki bukit terjal, menembus semak belukar yang berduri, dan menahan lapar serta haus. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan. Ia bertemu dengan para pengembara lain di jalan. Wajah mereka tampak lelah, pakaian mereka compang-camping, tetapi mata mereka masih menyiratkan secercah harapan. Sudah dekat, kata mereka satu sama lain, meskipun tak ada yang tahu pasti seberapa dekat lagi. Suatu sore, setelah perjalanan yang sangat melelahkan, Elara tiba di sebuah persimpangan. Peta menyuruhnya untuk berbelok ke kanan, menuju sebuah rawa yang gelap dan tampak menyeramkan. Ia melihat jejak kaki para pendahulunya yang mengarah ke sana. Namun, untuk pertama kalinya, Elara ragu. Ia menatap jalan setapak di sebelah kiri. Jalan itu tidak ada di dalam peta. Jalan itu tampak biasa saja, ditumbuhi bunga-bunga liar berwarna-warni dan dinaungi pepohonan yang rindang. Angin sepoi-sepoi membawa aroma tanah basah dan wangi bunga yang samar-samar terasa akrab. Sesuatu dalam dirinya bergejolak. Selama ini, ia hanya fokus pada garis di peta. Ia lupa untuk melihat sekelilingnya. Ia lupa merasakan hangatnya sinar matahari di kulitnya, atau mendengarkan nyanyian burung di pagi hari. Perjalanan ini terasa seperti sebuah tugas, bukan sebuah petualangan. Ia melihat kembali ke arah rawa yang gelap, lalu ke jalan setapak yang damai. Sebuah pertanyaan muncul di benaknya. Apakah kebahagiaan benar-benar ada di ujung jalan yang paling sulit? Dengan tarikan napas dalam, Elara membuat keputusan yang belum pernah dilakukan siapapun sebelumnya. Ia melipat petanya, memasukkannya ke dalam saku, dan melangkah ke kiri, meninggalkan garis yang telah diikuti oleh ribuan orang. Awalnya, ia merasa takut dan bersalah. Ia merasa seperti seorang pengkhianat. Bagaimana jika ia tersesat selamanya? Bagaimana jika ia melewatkan kebahagiaan sejati yang hanya berjarak beberapa langkah di jalan yang benar? Tetapi saat ia terus berjalan,
Rasa takut itu perlahan memudar, digantikan oleh perasaan damai yang aneh. Jalan setapak ini membawanya melewati sebuah danau yang jernih. Ia berhenti sejenak, membasuh wajahnya dengan air yang sejuk, dan melihat pantulan langit biru di permukaan danau. Ia melanjutkan perjalanan, dan jalan itu membawanya ke sebuah padang rumput, tempat anak-anak gembala sedang bermain layang-layang. Tawa riang mereka menular, dan tanpa sadar, Elara tersenyum. Ia mulai memperhatikan hal-hal kecil, warna kelopak bunga ester, pola sarang laba-laba yang berkilauan di embun pagi, rasa manis dari buah beri liar yang ia petik di pinggir jalan. Ia tidak lagi terburu-buru. Ia berjalan dengan ritmenya sendiri, berhenti kapanpun ia mau, dan menikmati setiap momen tanpa beban harus mencapai tujuan tertentu. Perjalanan ini tidak lagi terasa seperti beban, melainkan sebuah tarian. Setelah beberapa hari berjalan tanpa peta, Elara tiba di sebuah desa kecil yang tampak familiar. Ia melihat sebuah toko roti dengan aroma roti jahe yang khas, aroma yang selalu mengingatkannya pada masa kecil. Ia melihat seorang pandai besi tua yang sedang bekerja. Suara palunya berirama seperti lagu yang sering ia dengar. Semakin jauh ia berjalan, semakin hatinya berdebar kencang. Di ujung jalan, ia melihat sebuah rumah kecil dengan taman bunga mawar di depannya. Pintu rumah itu dicat biru, persis seperti rumah yang dia ingat. Air matanya mulai menggenang, dan ternyata benar itu adalah rumahnya sendiri. Ia berlari, mendorong pintu yang tidak terkunci, dan di dalam ia melihat ibunya sedang menyulam di dekat perapian, dan ayahnya sedang membaca buku di kursi goyang. Mereka mendongak, terkejut melihatnya. Dengan tangis bahagia, mereka berlari memeluknya erat. "Kau kembali," ibunya berkata dengan haru. "Kami sangat merindukanmu." Malam itu, sambil duduk di dekat perapian yang hangat, mencoba coklat panas buatan ibunya, Elara menceritakan perjalanannya. Ia menceritakan tentang peta, tentang rawa yang gelap, dan tentang keputusannya untuk berbelok. Ayahnya tersenyum bijak. "Elara," katanya lembut, "kerajaan memberikan peta itu dengan niat baik, tapi mereka lupa satu hal penting." Elara menatap ayahnya, menunggu. Mereka lupa bahwa kebahagiaan bukanlah sebuah tempat yang sama untuk semua orang. Kebahagiaan bukan tujuan di ujung dunia yang harus kita cari dengan susah payah. Ayahnya berhenti sejenak, lalu melanjutkan, "Bagi sebagian orang, kebahagiaan mungkin adalah petualangan, tapi bagi yang lain, ia adalah aroma roti yang baru matang, tawa orang yang kita cintai, dan kehangatan sebuah rumah." Elara akhirnya mengerti. Semua orang yang mengikuti peta itu tersesat, bukan karena petanya salah, tetapi karena mereka mencari sesuatu di luar. Padahal apa yang mereka cari mungkin sudah mereka miliki. Mereka tersesat dalam pengejaran, lupa bahwa kebahagiaan sejati seringkali bukanlah tentang menemukan tempat baru, tetapi tentang melihat tempat kita berada dengan mata yang baru. Cerita Elara menyebar ke seluruh kerajaan. Orang-orang mulai mempertanyakan perjalanan mereka. Beberapa memutuskan untuk pulang dan menemukan kebahagiaan mereka dalam pelukan keluarga yang telah lama menunggu. Yang lain menyadari bahwa petualangan itu sendiri adalah kebahagiaan bagi mereka, dan mereka terus berjalan. Bukan lagi karena peta, tetapi karena panggilan jiwa mereka sendiri telah ditemukan. Peta menuju kebahagiaan tidak lagi menjadi sebuah aturan, melainkan sebuah saran, dan Elara, ia menemukan kebahagiaannya bukan di puncak gunung tertinggi atau di seberang lautan luas. Ia menemukannya di sana, di rumahnya, di tempat yang selalu ada untuknya. Ia belajar pelajaran terpenting dalam hidupnya. Kebahagiaan bukanlah sebuah titik di peta yang harus kita tuju. Kadang, ia sudah ada di dalam diri kita, dengan sabar menunggu kita untuk pulang.
Terima kasih sudah menonton. Jika cerita ini menyentuh hatimu, jangan lupa untuk like, bagikan, dan subscribe untuk lebih banyak konten inspiratif lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.